Yang saya pahami 1, 2, 3, 4. Ustaz, mana yang benar, mana yang salah paham saya. Setelah itu, kalau Ustaznya ini salah, maka muncul pertanyaan, mengapa salah? Mengapa? Nanti kita dapatkan dua ilmu sekaligus. Yang pertama kita murojaah supaya benar pemahaman kita. Dengan ini kita akan membaca buku lain pun dengan lebih tenang, karena ternyata cara memahaminya pas. Yang kedua dengan tanya apa yang salah dan kenapa salah, dapat tambahan ilmu yang sangat banyak yang tidak didapatkan di majlis taklim manapun juga. Dan yang terakhir, antum bisa kenal Ustaz, ya. Tanya yang sudah kenal Ustaz, ya. Beda orang yang sudah kenal Ustaz dengan yang tidak kenal beda. Nah, bahkan saya pernah, ya baru kemarin ini, ya, ada ibu-ibu, ya, ngomong-ngomong saya akan mampir ke rumah ibu, tolong kasih tahu suami ibu, ya, saya mau ke rumah ibu. Apa jawaban suaminya? Kata sang ibu itu, suami saya mengizinkan walau dengan grogi, gitu. Jadi minder, takut Ustaznya lah mengunjungi rumahnya, minder katanya. Nah, karena tidak pernah kenal Ustaz. Makanya alhamdulillah untuk jam pekan bisa kesini ketemu Ustaz, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan pulang ke Indonesia gak minder sama Ustaz. Amin. Kemudian yang kedua, setelah itu belajar seperti itu, maka berusaha untuk disiplin mengamalkan. Nah, untuk mengamalkannya juga untuk butuh dengan i'tisam billah. Jangan mengira kalau tahu ilmunya bisa ngamalkan langsung, belum tentu. Sebab amalan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarnya plus jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama adalah menambah ilmu, pemahaman yang benar. Yang kedua adalah dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka bila berjumpa i'tisam billahi dengan i'tisam bihablillahi, antum dapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, sehingga antum termasuk yang akan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang berjalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala butuh dua hal: selamat dari sesat dan selamat dari halangan yang ada. Seorang, saya misalnya berangkat dari Indonesia ke Jeddah, maka butuh dua hal. Yang pertama, saya butuh ilmunya, tahu di mana Jeddah dan bagaimana cara ke Jeddah, dan tahu bagaimana cara supaya bisa ke Jeddah. Kalau nggak tahu, sesat nggak? Tahu semuanya. Namun ketika berjalan ada halangan, kecelakaan, ada perampok dan lain sebagainya. Sampai nggak, Pak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan i'tisam bihablillah kita selamat dari sesat ini, dan dengan i'tisam billah kita selamat dari rintangan tersebut. Makanya tidak ada ulama kecuali dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aneh kalau ada orang ahli ibadah, ahli ilmu tapi gak ahli ibadah, itu aneh sebetulnya. Karena ternyata bahwa ilmu itu akan mampu menjadi amal bila dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu demikian, maka bila kita beramal soleh yang banyak, kita gak akan sombong. Kita tahu bahwa ini semua adalah min fadli Rabbi. Bahwa kita bisa beramal sholat malam setiap malam
karena Allah yang ngasih kemudahan. Kalau kita punya harta zakat 1 tahunnya 0,5 miliar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paslah ungkapan Sulaiman alaihissalam sebagai penutup, ya. Sangat pas Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ketika dikasih kerajaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyamai. Maka hadza min fadli Rabbi, dia beluani ashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah Allah untuk memuji aku. Apakah aku kufur atau aku syukur? Pernah nggak apa semua ketika dapatkan gajian bulanan tanya kepada ini, saya dapat ini, apakah saya bisa syukuri atau saya akan kufuri? Pernah Pak? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita punya menikmatinya mengatakan hadza min fadli Rabbi, untuk menguji aku, apakah aku bisa mensyukurinya? Atau jika kemudahan rezeki punya mobil, masya Allah mobilnya, ya, di Indonesia nggak ada. Misalnya datang aja, terus ya, pada Indonesia terus ya dibersihin tiap hari. Di sini enggak, sini kok dijemur-jemur, ya, berdebu. Ya, penyet-penyet tidak apa-apa ya. Makanya ada jemaah, Ustaz, kita buka keteng magic di sini. Keteng apa? Magic katanya. Ini banyak yang penyet kok nggak di apa-apain. Pernah nggak kita ada dalam hati kita, ini semua Allah yang memberi, untuk disyukuri? Ini yang perlu kita tanyakan. Bahwa kita harus mensyukuri yang ada tersebut. Saya punya satu moto, syukur yang ada, yang tidak ada akan ada. Saya ulangi lagi, syukur yang ada, yang nggak ada akan ada. Apa dalilnya? La in syakartum, kamu syukur akan dapat apa? Tambahan. Tambahan itu ada nggak sebelumnya? Tambahan ada nggak sebelumnya? Tidak ada. Saya nggak? Kalau ada sebelumnya apa namanya? Bukan tambahan. Nambah itu yang tidak ada jadi ada. Nama nambah. Makanya syukur yang ada, yang tidak ada akan ada. Bismillah ta'ala. Mungkin sebagai penutup, masa jawab lagi. Demikian ikhtilaf yang sampai pada hari ini, semoga bermanfaat kepada semua. Dan demikianlah ya, pentingnya ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita wujudkan dalam bentuk ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Semoga kita semua mampu untuk mewujudkan itu semua dan bisa menyempurnakannya dan tambah semangat untuk bisa mencari ilmu yang manfaat, kemudian memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai ilmu, sebagai amal yang soleh. Sebelum ada yang lainnya, kita tunda saja pada perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat mulia dari Ustaz Khalid. Dan rupanya Ustaz, udaranya cukup dingin, kursinya empuk, ya kan, sehingga nikmat juga untuk sedikit menikmati rasa ngantuk. Kopi, teh sudah tersedia, mungkin untuk bisa menambah semangat kita sambil kata orang Jawa nyeruput, ya kan, kita buka session tanya jawab. Dan mungkin kita akan buka dulu sesi tanya jawab ini dalam bentuk pertanyaan langsung ya. Kebetulan alhamdulillah kita baru saja beli mic baru. Disyukuri ya. Disyukuri kita bersama alhamdulillah untuk menunjang kegiatan belajar ngaji kita, ya kan. Jadi apabila ada yang ingin bertanya langsung, kita buka dahulu pertanyaan secara langsung. Ya silakan Pak. Nah, saya kira yang ada yang mau menyumbangin, ya, bisa menyumbang langsung ke
Monggo, silakan yang tanya. Iya, yang mau tanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Menurut info terselubung, ada beberapa yang mengirim diantaranya kitab asli dari Mesir yang belum dipalsu oleh Saudi. Menurut dia adalah diantaranya kitab Ahlul Bait. Pertanyaannya, Ahlul Bait itu adalah Syiah. Yang kedua, sebagian orang Arab sangat khawatir untuk mengkuliahkan putranya jika putranya itu bernama Umar ke wilayah Syarqiyah, adalah wilayah KSA sebelah sananya Riyadh, dikarenakan khawatir untuk dibunuh karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Umar itu sahabat telah membunuh anak kecil. Banyak yang bertanya-tanya di antara kita mungkin belum memahami kok sahabat membunuh. Sedangkan di satu sisi, kalau berdiam di ahli sunnah, kenapa hanya memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membanggakan cucu-cucunya habis-habisan, akan tetapi melecehkan sahabatnya termasuk istrinya? Itu tidak rasional. Orang Sunda bilang mah henteu nyambung. Yang saya inginkan sedikit saja tentang kisah sahabat Umar membunuh. Jazakumullah khair. Langsung jawab. Kalau ini saya katakan sama kata orang Sunda, Pak. Ya, siapa bilang orang Sunda gak bisa ngomong F? Itu fitnah itu. Itu fitnah, Pak. Itu hanya fitnah. Pertama, Pak, apabila mereka mengatakan bahwa tidak ada kitab-kitab yang belum diselewengkan kecuali kitab-kitab Ahlul Bait, maka pertama yang kita akan tanyakan sama dia, mana karangannya Ahlul Bait mana? Imam yang 12 yang mereka klaim sebagai imam 12 tidak punya buku. Ya, semuanya mangkul. Artinya cuma riwayat pula dari pula. Dan sekali cek lagi bulan siapa itu gak jelas. Makanya kata para ulama rahimahullah taala bahwa akdzabun nasi wa abladun nasi aqlan wa nafan Syiah Rafiq. Orang yang paling pendusta, yang paling bodoh terhadap akal dan juga nas-nas adalah para Syiah. Itu kalau Imam Ad-Dhahabi dalam kitab yang Muntaqa Mukhtasar Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kenapa, Pak? Sekarang bayangkan oleh kita semua. Baru ada kisah kejadian di Iran. Ali Sistani punya anak buah namanya Naif An-Nahdi. Punya madrasah. Itu semuanya dijinai sama dia. Alasannya agar supaya Mahdi itu muncul. Sebab Mahdi akan muncul ketika umat manusia itu pada berbuat apa? Maksiat. Kira-kira itu orang yang berakal bisa gak terima itu? Gak bisa terima. Makanya saya kata bahwa itu adalah fitnah, ya, bukan fitnah. Kemudian tentang kisah Umar membunuh anak kecil, saya belum pernah lihat dan dengar kisah tersebut, kecuali mereka yang mengklaim saja. Tanya sama dia di mana bukunya siapa anak kecil tersebut. Baru kita bisa meneliti kebenaran kisah tersebut.
Kalau misalnya Umar membunuh anak kecil, misalnya dalam peperangan, anak kecilnya ikut perang, wajar. Tapi yang saya tahu bahwa Umar memberikan pesan kepada pasukannya untuk tidak membunuh anak kecil. Masa ya bisa ada orang yang nyuruh orang lain tidak membunuh anak kecil, jangan membunuh anak kecil, dan bertahan jadi khalifah lama. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pada adilah yang mereka miliki, itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Semua bisa dibantah. Ya. Semuanya kalau ada bohong, ya, atau salah dalam. Bayangkan masa mentafsirkan surah Al-Baqarah, ya. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, Baqarah Aisyah terjemahannya. Gak nyambung belas. Gak nyambung sama sekali. Tapi hebatnya bahwa orang gak nyambung kok diikuti. Berarti kalau gitu sama-sama gak waras ya. Jadi terserah aja bahwa Ahlul Bait sebetulnya Pak, itu adalah semua kerabat dekat Rasulullah SAW, mencakup Bani Hashim, dan istrinya ada Ahlul Baitnya. Ada Ahlul Baitnya. Berarti ada kontradiksi antara hal ini, kontradiktif. Mereka mengagungkan sebagian Ahlul Bait, mencela sebagian lainnya. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi, Erdin, mengambil sebagian, membuang. Makanya ada seorang orang, ada Dr. Abdullah Al-Jumaidi punya buku namanya Badlul Majhud fi Musyabahatil Rafidah bil Yahud. 2 jilid bukunya. Banyak penyerupaannya dengan Yahudi. Dan itu bukan hal yang aneh, karena yang buat agama Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, saya pernah baca artikel bahwasanya di sana ada suatu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa akhir zaman akan datang suatu pasukan yang membawa bendera hitam. Yang nanti kalau sudah muncul bendera hitam, pasukan seperti itu yang datang dari Khorasan harus bergabunglah bersama mereka. Bagaimana kedudukan hadis ini, sahih atau dhaif? Dan kalau memang hadis ini sahih, apakah bendera-bendera hitam yang muncul seperti zaman sekarang di setiap negara, baik termasuk di Indonesia yang dimunculkan oleh HTI, apakah itu bendera hitam yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW yang kita harus bergabung bersama dengan mereka? Yang keduanya, tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa kita harus bergabung dengan taat kepada Imam Al-Jamaah. Di situ Ustadz tadi mentafsirkan tentang kita jamaah adalah pemerintah amirun. Apakah pemerintah di Indonesia yang tidak berhukum dengan Al-Quran, apakah itu termasuk Amirul Mukminin yang harus kita patuhi? Itu saja yang seperti yang saya tanyakan. Mudah-mudahan Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadis saya sendiri belum paham ya, belum pernah mentika absahannya. Maka dari riwayat ada pasukan Khorasan yang muncul ya, ketika akhir zaman nanti. Saya nggak mau jawab ya, karena memang belum punya dirasah baik dalam masalah tersebut. Yang jelas kalau kemudian diklaim bahwa semua yang menggunakan bendera hitam pasti adalah itu, ya saya kira nggak benar ya. Iya, karena nanti kalau itu kita aja buat aja cara bendera hitam ya, untuk pasukan kita, pasukan bendera hitam. Nah, nggak mesti demikian. Jadi kita lihat bahwa yang jelas bahwa semua yang membawa kebenaran itu tidak hanya dilihat pada warna benderanya. Yang kedua tentang kewajiban kita taat pada wali umur. Ya, yang banyak seperti Allah SWT dalam Al-Quran juga ada, dalam sunnah juga banyak ya, tentang ati Allah atau Rasulullah amri minkum dan yang lain-lainnya ya.
itu menyangkut kepada semua pemerintah yang diangkat oleh kaum muslimin sebagai wali umurnya mereka, terlepas daripada cara pengangkatannya. Sebab para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan cara syar'i dalam mengangkat pemerintah adalah dengan perkara istikhlaf, artinya dengan mengangkat putra mahkota, sebagaimana Abu Bakar mengangkat Umar sebagai calon pengganti beliau. Yang kedua adalah dengan cara syura, atau dengan cara apa dalam bahasa kitanya formatur, mengangkat sebagian orang yang memang ahli di bidangnya untuk mewakili kaum muslimin. Sebagaimana Umar mengangkat sahabatnya Ashraf Mubashshirul Jannah yang tersisa untuk menjadi formatur mengangkat khalifah setelah beliau, dengan mensyaratkan bahwa Abdullah bin Umar tidak boleh menjadi anggota formatur tersebut. Kemudian janganlah Utsman bin Affan, atau dengan cara aklamasi. Sepakat semua kaum muslim mengangkatnya. Itu kisah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Atau dengan serahkan langsung oleh orang yang turun dari jabatannya. Seperti kisahnya Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Hasan mengalah, turun dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tumpuk kekhilafahan tersebut. Kemudian ada yang dia itu tidak syar'i namun sah, dengan cara peperangan. Yang menang yang memimpin, sehingga ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah, karena Muawiyah bin Yazid tidak mau menjadi pengganti bapaknya, dia begitu diangkat langsung mundur dan langsung sembunyi. Makanya nggak ada kisahnya disampaikan para ulama, dikit sekali kisah tentang anaknya Yazid bin Muawiyah tersebut. Kemudian pindah kepada kekhilafahannya Abdullah bin Zubair bin Awam al-Ashadi, sahabat yang mulia. Namun Umar bin Hakam yang ada di Syam memberontak, tidak mau patuh kepada Abdullah bin Zubair tersebut, dan mereka membuat pasukan yang akhirnya dengan pimpinan anaknya Abdul Malik bin Marwan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair melalui tangan panglimanya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan setelah itu maka Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa dengan cara taghallub atau dengan cara peperangan seperti itu. Dan juga syar'i, karena haram kita memberontak dari khalifah yang sah seperti itu. Namun ketika selesai dan berhasil menang, maka dia diangkat jadi khalifah yang ditaati oleh semua kaum muslimin, dan semua ulama sepakat taat kepada Abdul Malik bin Marwan tersebut. Nah, apabila demikian keadaannya, maka tidaklah khalifah atau pemimpin tersebut atau wali amr tersebut menjadi kafir sampai betul-betul kafir. Kalau dia itu masih belum kafir, maka masih wajib taat dalam hal ini. Kemudian kita lihat, apakah Indonesia sudah kafir pemerintahannya? Saya sempat debat dengan seorang, saya mungkin atau sudah dengar namanya, tapi sebutkan di sini permasalahan tersebut. Dengan mengatakan bahwa pemimpin kita di Indonesia sudah kafir karena berhukum dengan hukum Allah. Kita bahwa ada di sana khalifah
yang sepakat kaum muslimin belum kafir, tapi tidak berhukum dengan hukum Islam. Siapa namanya? Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk menjadi hukum negara. Siapa yang tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk akan disiksa, bahkan dibunuh. Kira-kira dia ini termasuk yang berhukum dengan hukum Islam atau tidak? Yang kata Imam bin Hanbal, man qala bi anna al-Qur'ana makhlukun faqad kafar. Siapa yang ngomong Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Atau lihat sekarang, apakah Imam bin Hanbal kemudian mengkafirkan Ma'mun dan mengatakan wajib berontak dari Ma'mun dan tidak boleh putus sama Ma'mun? Tidak. Kemudian yang kedua, dia mengatakan ini kan kafirnya khafi, gak jelas. Kalau hukum yang sekarang ini jelas kufur. Kalau saya tanyakan sama para teman, tanyakan kepada dia, apa sih benang merahnya? Ini kufurnya jelas, ini kufurnya masih samar-samar. Nggak bisa jawab, tak bisa menjawab. Kemudian adalah perang Hudaybiyah. Hudaybiyah mau perang jadi, ada sulhu Hudaybiyah. Waktu itu kesan pertama, siapa yang kalah? Rasulullah yang kalah. Umar bin Khattab waktu itu terima nggak ya? Terima nggak? Tak terima. Bahkan dia ngomong ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah betul Nabi seperti ini? Pernahkah ada satu kalimat dari Rasulullah mengatakan Umar kafir? Ada nggak? Pada kata Allah, la yu'minu ahadukum, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak ada seorang pun ya, dari sahabat Nabi sampai kepada para ulama yang mengatakan umat kafir dengan sebab tidak berhukum dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Nabi diperintahkan untuk nyembelih sembelihan cukur rambut, padahal mau. Sampai Rasulullah menemui Ummu Salamah, istrinya yang tercinta, ibu kita sebenarnya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kerjakan, jangan ngomong, udah kerjakan aja. Nabi akhirnya motong sembelihan, manggil tukang cukur, dicukur rambutnya. Sahabat melihat, menyerah, cukur semua sampai kata rawi hampir kayak bunuh-bunuhan melaksanakan hal tersebut. Adakah orang yang mengatakan bahwa sahabat Nabi pernah kafir sebentar karena tidak menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Makanya permasalahan ini adalah masalah yang tidak ringan. Maka tidaklah patut seorang yang tidak punya kapasitas baik menghukumi orang dengan kafir, apalagi pemerintah. Karena banyak sekali aturan, banyak sekali tekanan untuk itu. Ulama rahimahullah pernah memberikan kepada nasihat banyak bahwa janganlah kita membicarakan yang bukan bidangnya kita. Untuk memastikan kufur tidak kafirnya seseorang, itu butuh orang yang punya kapasitas ya, dan juga punya apa namanya de facto de jure lah bahasa gampangnya, artinya omongan yang diterima ya. Sebab mengatakan orang kafir itu kan butuh perbuatan,
betul? Kekuatan. Baik. Seandainya kita anggap dia kafir, kira-kira apa manfaatnya mengkafirkan SBY buat agama kita? Apakah karena iman kita tak kuat? Untuk dakwah kita, apakah kita memudah dakwah kita? Untuk ekonomi kita, gak ada manfaat sama sekali. Yang ada hanya buat kacau negara kita. Orang yang berakal berpikir demikian dong, jangan berpikirnya asmuni ya. Asal muni. Yang penting katanya qaul haq walau kana murran. Gak demikian keadaan yang ada. Ya. Kalau memang dia adalah orang ahlinya, kita persilahkan. Tetapi ingat, ya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma ya'ni. Kalau ia bukan bidangnya, jangan ngomonglah. Yang kedua, manfaatnya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Ini kunci ya, kepada antum sebagai tambahan faedah ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu mendapatkan yang manfaat. Yang manfaat bagi kita semua ada 3, kata Nabi Muhammad SAW. Kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Pernah nggak apa semua pernah nggak melihat ini semua? Jangan-jangan cuma Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban aja. Bahkan mungkin nggak thayyib, rizqan saja. Ya. Jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susah ini. Susah namanya ini ya. Jadi kita harus semangat pada manfaat bagi kita semuanya. Kata Rasulullah ada 3 yang manfaat bagi kita. Yang pertama ada ilmu yang manfaat. Jadi kalau antum setiap hari itu pagi-pagi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ingat hari ini harus punya jadwal ngaji atau baca buku atau baca Quran, telaah Al-Quran. Jadi kita mesti setiap hari itu punya program untuk belajar. Kenapa? Karena macam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan ngomong tok minta, tak ada usaha. Apa kata antum? Ada orang Pak minta terus, ya Allah urzuqni gak pernah kerja. Apa kata Bapak semua? Pemalas kan. Jadi kalau Bapak semua mau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tidak pernah ada program pendidikan harian, apa namanya? Pemalas katanya. Bukan saya yang ngomong, Bapak aja ngomong ya. Yang kedua, rizqan thayyiban. Kalau jangan tanya Pak ya. Mesti ya tiap hari mau kerja itu. Dan rezeki yang thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian harus wala ta'jas. Yang kedua, wala, punya semangat, tahu mana yang manfaat, harus semangat. Artinya kalau kamu antum misalnya tahu bahwa dengan jadi supir khos nyopir itu manfaat enggak? Manfaat rizqan thayyiban. Sungguh-sungguh dong. Jangan apa? Malas. Itu status seorang muslim. Semangat. Yang manfaat dan sungguh. Jangan malas. Wala ta'jas. Jangan malas. Saya membina KPRI, Komunitas Pengusaha Musik Indonesia. Teman-teman banyak yang butuh modal. Saya jangan modal dulu, usaha dulu. Melangkah dulu, baru mikir modal. Belum melangkah Pak dari modal dulu. Kapan jadinya? Sama kayak mau ngaji, ya enggak? Nunggu ustaznya ke rumah. Kapan ke rumahnya Ustaz? Wah, aku gak punya rumah kok.
Banyak yang punya rumah ya. Nah, kamar aja. Nah, kemudian wasta'in billah. Wasta'in billah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian keadaannya, kalau kau dapatkan kebaikan, maka apa? Syukuri. Kalau dapatkan kau tidak sesuai yang diinginkan, maka apa? Bersabar, mengatakan qadarullahu wa ma syaa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ketiga depan. Ya. Satu lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari tadi mensikapi hadis yang menjelaskan bahwa adalah bayatan fi'unu iki maitan jahiliyah. Ini kan pada sekte-sekte yang ada di Indonesia. Dan maklum Pak, saya juga tahu Pak, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi untuk menyikapi ketika Muawiyah tidak mau berbaikat kepada Ali bin Abi Thalib, itu kenapa hadis ini tidak berlaku seolah-olah? Iya Pak. Jawabannya simple, panjang Pak. Ya, yang biar mengerti aja Pak. Panitia mana panitia ini? Panjang apa simpel? Berarti nggak dipakai ya? Kalau ada. Baik, hadis ini man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ingat banyak mitatan jahiliyah. Ya. Bukan terjemahannya mati dalam keadaan jahiliyah, bukan. Jadi maksudnya adalah orang yang sudah mati dan tidak ada bai'at di lehernya, maka dia itu matinya seperti mati orang jahiliyah. Kaum Quraisy tidak punya bai'at. Pak tahu nggak? Kaum Quraisy punya nggak raja? Punya nggak ketua? Nggak punya ketua. Semuanya di Darun Nadwa. Jadi mereka itu kalau ada masalah, maka berkumpullah tokoh-tokoh, ya, keluarga itu. Bani Hashim ada Abu Thalib, Bani Makhzum ada Abu Jahal, ya, Bani Umayyah ada Abu Sufyan. Kumpul ini, formatur ini ke Darun Nadwa untuk memutuskan, dan keputusan ini menjadi undang-undang untuk semuanya. Tidak punya bai'at sama sekali. Jadi orang yang mati dalam keadaan tidak bai'at itu, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, adalah orang yang mati kayak orang jahiliyah dahulu, mati tanpa pemimpin. Bukan hukumnya kafir. Banyak orang salah terjemahan Pak, karena nggak bisa bahasa Arab. Itu Hasan Ubadah Lubis luar biasa. Luar biasa. Saya pernah berjumpa dengan tokoh LDI. Saya ngomong terang-terangan senyawa Pak. Saya orangnya senang kejelasan. Ribut masalah mangkul. Saya tantang saja, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Punya berapa kamu sampai ke Rasulullah SAW? Oke lah, kamu masa rendahan. Imamnya kamu berapa angkanya orang ke Rasulullah SAW? Kita adu. Saya punya 26 orang. Saya punya syarat 26 orang. Sama ijazah sama Hasan Ubadah, sama sistemnya ijazah juga. Saya punya perantara 26 Nabi sama Allah. Apa kata dia? Oh Ustaz, saya nyerah Ustaz. Enggak, ngaji sama saya dong. Ngaji dengan saya nampol juga saya. Enggak mau susah itu. Enggak. Saya tantang betul Pak, saya bawa. Dulu di Imam Bukhari, ketemu di maktabah saya. Ngomong masalah sanad, saya dah nggak usah ngomong sanad. Berapa punya sanad kamu? Itu hitungannya. Yang tertinggi jadi guru kamu. Gak mau Pak.
Mana mangkulnya? Mana mangkul? Saya punya sanad dengan dari guru saya Syekh Muhammad Ziaur Rahman Al-Azami. Dia mengatakan, saya ke Rasulullah punya 25 orang. Saya berapa orang? 26 punya. Kata beliau, ini termasuk yang tertinggi di dunia saat ini. Nggak bisa ngomong Pak orang nanti. Jadi seperti Bapak-Bapak, bagaimana jika dengan Utsman bin Affan, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan bukan tidak mau berbaiat. Beliau akan baiat dengan syarat Ali menghukumi orang-orang yang bunuh Utsman, karena beliau ini adalah termasuk kerabat dekatnya Utsman bin Affan. Dan dia punya takwil dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa Ali harus menghukum para pelaku pembunuhan itu semua, baru nanti saya akan pasrah. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat Muawiyah tidak mau membaiat dia, tidak memenuhi syaratnya, maka dia akan perangi siapa yang tidak mau baiat dengan dia, karena dalam syariat demikian. Maka ketika Ammar bin Yasir yang kata Rasulullah taqtuluhu fi'atun baghiyah, yang membunuh adalah kelompok yang membangkang, Muawiyah punya takwil, saya nggak merang, saya bertahan, saya ini hanya mempertahankan diri, tidak menyerang. Ali yang menyerang saya, maka yang kena yang membawa, bukan yang membunuhnya. Dan musabib kan mubashir. Paham ya? Jadi tidak segampang, bukan berarti mereka nggak paham dengan hadis tersebut, nggak paham. Cuman di sana ada namanya fitnah itu, Pak, kata para ulama rahimahullah, fitnah itu adalah istibahul umur, sama semuanya. Ada ini, ada ini. Mana yang dahulukan? Muawiyah mendahulukan apa? Saya punya hak, saya minta darahnya pembunuh Utsman ditumpahkan dulu. Kalau Ali mau, saya oke. Kata Ali enggak, wajib taat sama saya, karena kaum muslim sudah sepakat angkat sebagai khalifah, dan kamu juga nggak pernah mengingkari itu sebagai khalifah. Sebabnya, maka temulah pihak ketiga yang membuat acara yang memancing jair yang kedua. Fakirlah fitnah. Makanya Ibnu Umar lari, tidak ikut dalam kancah seperti itu. Jadi ini adalah perkara yang penting diketahui, bahwa pertama, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menyikapi sahabat Nabi tidak sama dengan orang biasa. Pertama, karena Allah sudah memberikan legalitas sendiri. Rasulullah pun demikian. Sehingga ulama rahimahullah ta'ala, kita bila bicara tentang fitnah antara sahabat Nabi, kita itu diam. Nah, kita diam saja. Kita sudah Allah selamatkan dari terlibat dalam darahnya, dan kita pun berusaha untuk lisan kita. Kalau kita ingin pengen ilmiah, maka ketika meneliti dengan husnudzon dulu, ya enggak, baru meneliti satu persatu sampai akhirnya ketemu kesimpulannya baik semua, salah dan benar. Muawiyah mujtahid karena kata Ibn Abbas wa huwa faqih. Ibn Abbas, Muawiyah itu faqih. Mana faqih? Ulama besar. Gitu. Nah, kalau ulama salah dalam berfatwa, salah dalam bersikap, apa namanya? Diampuni dosanya, diampuni kesalahannya dalam hal ini. Yang berikutnya, bahwa Muawiyah telah berjasa pada Islam yang tidak orang lain bisa berikan.
Maka sebagai seorang muslim berusaha untuk melihat jasa itu dan kesalahan yang ada itu apakah mengurangi atau menghapus jasa beliau. Jawabannya adalah tidak. Demikian mungkin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, mungkin Malik satu lagi ini apa ya? Tadi bergabung dengan Umar bin Khattab gitu. Sebagai takdim kami terhadap Umar bin Khattab. Maksudnya? Pertanyaan Umar telah membunuh anak kecil begitu loh. Jadi bagaimana dengan ayat ini yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Oh itu. Wa huwa kadin. Tawara minal qaum bizu'i ma busyira bihi. Iya, kalau itu terjadinya kan di zaman jahiliyah. Siapa yang membunuh ini gitu? Ya, Umar waktu itu pernah membunuh ya, dan terlibat. Tapi itu kan jahiliyah, zaman jahiliyah, dan Islam itu tajub luma maqablahu, menghapus yang lain yang sebelumnya. Kalau kita lihat kesalahan zaman dahulunya, sahabat Nabi siapa yang nggak salah? Sedikitnya nggak salah. Nyembah patung aja nggak banyak. Nah, ya. Dan para ulama tidak membicarakan kesalahan para sahabat sebelum masuk Islamnya. Ya, kalau antum berbicaranya, ya kan bilang bahwa tidak ada antum yang selamat daripada kesalahan. Dan yang kedua, tidak ada fungsinya taubat. Ini yang kacau ini sini. Ya enggak? Ada orang berzina, WTS, ya, atau PSK sekarang, ya. Bagi namanya PSK, tobat. Tobat, tidak lagi berzina. Tobat jadi orang yang soleha, ibadah, sudah nggak pernah berbuat apa-apa yang bersifat seperti itu. Apakah kemarin dia mantan berzina? Benar ya? Tidak benar. Tidak benar. Nah, kalau Umar kemudian berbuat demikian di zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, masa salahkan karena itu semuanya. Yang berikutnya, Pak Kira, memang kalau harusnya kalau ada orang Sunni yang ada di Ahsa, daerah timur sana itu, bagusnya kalau punya nama pakai nama-nama sahabat aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, biar marah ada orang itu. Dan yakinlah, membunuh nggak gampang. Bunuh tidak gampang, karena akan dibunuh lagi. Allah alam bisawab. Ini ada pertanyaan yang penting, Ustaz, yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya kan, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat yang kebanyakan notabene, ya kan, melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan sudah menjadi sebuah kebiasaan harian rutin bagi mereka. Sedangkan kita ini setelah kita belajar mengetahui sunnah, kita ingin ittiba, mempraktekkan apa yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jelas bertentangan dengan komunitas tersebut, dengan kaum tersebut. Apakah harus kita mengalah, kita meninggalkan? Apakah kita harus memaksakan diri untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut, tapi banyak risiko, ya kan? Dibenci, dituduh dengan tuduhan dan lain sebagainya, Wahabi dan segala macam tuduhan, ya kan, dikucilkan. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan? Jawabannya mau lebih banyak lebih pendek dari soalnya. Jadi intinya Pak, saya jawab dengan satu jawaban saja lah, singkat. Karena Nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa idza fa bi lisanihi fa idza fi qalbihi fa dzalika aqul iman. Kita diminta lihat kemungkaran. Nah, kalau kita bisa rubah dengan tangan kita rubah. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau enggak bisa, apa yang hati itu? Tidak mengerjakannya dan menjauhinya. Artinya bersikap tetap berakhlak mulia sama mereka, tapi maaf Pak, yang ini nggak ikut saya. Saya pernah berbuat demikian, tidak ada masalah. Asal kita berakhlak mulia, kerja bakti ke kerja bakti, rapat RT ke rapat RT,
mohon Pak, ini nggak bisa Pak. Dijelaskan, jawab. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak berakhlak mulia, itu masalahnya di antum sendiri. Makanya di sini belajarlah akhlak yang mulia. Ngadepi masyarakat bodoh itu dengan senyuman Pak, bukan dengan kemarahan. Kalau resiko biasa, semua beresiko. Semua beresiko. Ustadz ini ngomong, masuk nggak? Beresiko tetap. Jadi kalau bapak semua tidak siap beresiko, hidup di surga sana saja. Jangan di dunia. Nah, ya. Jadi kalau bapak semua nggak ingin capek, nggak ingin resiko, hidup di surga. Siapa mau? Mau semua. Jadi sabar. Nah, sabar dan sampaikan dengan lemah lembut. Maaf, saya ini meyakini seperti ini. Jadi gak ikut sama punya bapak. Tapi kalau sumbangan, jalan terus. Maknanya orang Indonesia, Ustadz itu banyak ilmunya, tapi gak punya amalan. Apa maksudnya? Gak punya uang. Nah, enggak. Dan dicoba kalau saya, antum kalau pulang ke rumah, ya enggak, bawa korma kasih tangga sebelah, ya, bawa zam-zam kasih, ya, kalau punya uang kasih uang. Insya Allah Pak, Bapak enggak ikut tahlilan, enggak ikut apa itu enggak ada masalah. Enggak percaya? Buktikan Pak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya ada. Semoga kita bisa bersaudara di Jeddah dan juga di Indonesia insyaallah ta'ala. Dan kita berharap ya, kita istiqomah di atas agama ini dan berusaha untuk terus belajar dan belajar, karena kita itu belajar sampai ke alam kubur nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masih rasanya kita menunggu Ustaz Khalid di tempat ini, cuma karena pesawatnya sudah menunggu dan beliau harus kembali ke kampung halaman, maka ini mungkin penghalang untuk bisa kita menahan beliau. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara yang telah ikut membantu menyukseskan acara ini. Dan kami banyak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khalid Samudi, dan kami harap tidak bosan untuk kembali memberikan kajian di tempat kita ini bersama kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid, doa kafaratul majlis. Maaf, karena Jumatnya sudah dekat akhirnya masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikut.